وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيواصل مهاجمة قواته. غارة جديدة وائل، غارة جديدة وائل، غارة ثانية، غارات عنيفة جدا. 4 صواريخ، 4 صواريخ، 4 صواريخ وائل. غارة عنيفة جدا، غارات عنيفة للغاية، غارات عنيفة للغاية وائل، غارات عنيفة للغاية استهدفت قصف هائل العاصمة. ما نشهده. Sebuah ledakan besar terjadi di gedung pertahanan Suriah baru-baru ini, di mana menurut sejumlah laporan, serangan Israel juga diarahkan ke area sekitar istana Presiden Suriah di Damaskus. Kendaraan-kendaraan lapis baja yang syarat dengan persenjataan, serta fasilitas penyimpanan senjata di Suriah Selatan. Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan, serangan Israel menargetkan lembaga-lembaga pemerintah dan fasilitas sipil di Damaskus dan Suwaida. Sementara itu, melihat serangan Israel yang semakin terang-terangan mengundang banyak reaksi dunia. Salah satu negara yang paling menentang aksi Israel tersebut adalah Iran. Bahkan Iran mengancam akan menyerang balik Israel atas ledakan yang terjadi di Damaskus. Ya, baru-baru ini salah satu stasiun TV di Suriah berhasil merekam serangan udara Israel yang mendarat di Damaskus, ibu kota Suriah. Dikutip dari Reuters, tampak dalam siaran langsung, seorang pembawa berita di Syria TV tiba-tiba terganggu ketika serangan udara Israel menghantam Kementerian Pertahanan di kota Damaskus. وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيواصل مهاجمة قواته. غارة جديدة وائل، غارة جديدة وائل، غارة ثانية، غارات عنيفة جدا. 4 صواريخ، 4 صواريخ، 4 صواريخ وائل. غارة عنيفة جدا، غارات عنيفة للغاية. Selain itu, seorang reporter dari Al Jazeera terlihat melindungi dirinya saat siaran langsung ketika sebuah ledakan besar menghantam sebuah gedung di belakangnya. Israel melancarkan serangan udara dahsyat di Damaskus pada hari Rabu, merusak Kementerian Pertahanan dan menghantam dekat istana Presiden. Serangan tersebut menandai eskalasi signifikan Israel terhadap pemerintahan sementara Presiden Ahmed al-Shara. Serangan terjadi kala perang suku antara orang Druze dan Arab Badui meluas di wilayah Suwaida sejak beberapa hari terakhir. شباب في عندنا قصف، شباب قصف يا شباب خذونا على الهواء، شباب قصف بسرعة بسرعة يا شباب خذونا على اللايف. Ya, setelah melakukan serangan ke Damaskus, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pasukannya berusaha menyelamatkan saudara-saudara Druze kami dan melenyapkan geng-geng rezim. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Suriah menuduh Israel melakukan agresi berbahaya. Netanyahu mengatakan ia berkomitmen untuk mencegah bahaya bagi komunitas Druze, mengingat banyak komunitas Druze juga tinggal di Israel dan dataran tinggi Golan yang diduduki oleh Israel. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menulis di X bahwa peringatan di Damaskus telah berakhir dan bahwa militer Israel akan terus beroperasi secara gencar di Suwaida untuk menghancurkan pasukan yang telah menyerang Druze hingga mereka mundur sepenuhnya. Ia kemudian menyertakan tulisan pukulan menyakitkan telah dimulai pada unggahan klip video yang memperlihatkan seorang presenter TV menunduk di bawah meja saat serangan udara Israel menghantam Kementerian Pertahanan Suriah di lapangan Umayyah di pusat kota Damaskus. Sementara di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan ia sangat khawatir tentang kekerasan di selatan, tetapi yakin kekerasan itu akan berakhir dalam beberapa jam. Kami telah menyepakati langkah-langkah spesifik yang akan mengakhiri situasi yang meresahkan dan mengerikan ini malam ini.
Serangan yang dilakukan Israel ke Damaskus sendiri kemudian ditanggapi oleh Presiden Suriah yang dianggap tak melindungi suku Druze. Ya, setelah menggulingkan diktator lama Bashar al-Assad, Presiden baru Suriah Ahmed al-Shara berjanji untuk inklusif dan melindungi semua komunitas beragam di Suriah. Tetapi pasukan ekstrim Sunni yang setia kepadanya terus melakukan kekerasan terhadap minoritas agama. Pada bulan Maret, ratusan orang tewas dalam penindakan keras terhadap sekte Alawi tempat Assad berasal di kota Latakia, Suriah Barat. Dan pada bulan April, bentrokan antara angkatan bersenjata pro-pemerintah dan milisi Druze menewaskan sedikitnya 100 orang. Isu utama yang menegangkan hubungan antara pemerintah baru Suriah dan Druze adalah pelucutan senjata milisi Druze dan integrasi. Al-Shara yang berusaha mengkonsolidasi faksi-faksi bersenjata di bawah militer yang bersatu belum berhasil mencapai kesepakatan dengan Druze yang bersikeras mempertahankan senjata dan milisi independen mereka. Kaum Druze yang beberapa di antaranya menentang pemerintah otoriter Bashar al-Assad tetap berhati-hati terhadap Al-Shara, seorang pemimpin Islamis dengan sejarah jihadis. Mereka telah menyatakan keprihatinan atas pengecualian beberapa pemimpin mereka dari proses dialog nasional Al-Shara dan terbatasnya perwakilan dalam pemerintahan baru yang hanya mencakup 1 menteri Druze. Beberapa jam setelah pasukan memasuki kota pada hari Selasa, Menteri Pertahanan Suriah Murhaf Abu Qusra mengumumkan gencatan senjata menyusul kesepakatan dengan para pemimpin masyarakat yang tidak disebutkan namanya, dan mengatakan polisi militer dikerahkan untuk mengatur perilaku militer dan meminta pertanggungjawaban para pelanggar. Namun pada hari Rabu, Kementerian Pertahanan mengatakan kelompok-kelompok penjahat melanjutkan serangan mereka terhadap pasukan pemerintah yang memicu pembalasan, menurut kantor berita pemerintah sana. Misi Israel kuasai Suriah. Sejak jatuhnya rezim Assad pada Desember 2024, Israel telah merebut lebih banyak wilayah di Suriah dan berulang kali melancarkan serangan terhadap negara itu dengan tujuan yang dinyatakan untuk mencegah rekonstruksi kemampuan militer dan membasmi militansi yang dapat mengancam keamanannya. Serangan Israel terus berlanjut meskipun sekutu terdekatnya, Amerika Serikat, mendesak Israel untuk menormalisasi hubungan dengan Suriah karena kini berada di bawah kendali pemerintahan baru. AS telah berupaya mengarahkan negara-negara di kawasan tersebut ke arah yang berbeda dan membayangkan Suriah menandatangani perjanjian Abraham, serangkaian perjanjian yang menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab. Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan kepada CNN bulan lalu bahwa berpihak pada Israel akan menguntungkan Suriah. Pada bulan Mei, Presiden AS Donald Trump mengadakan pertemuan dengan Shara di Riyadh, Arab Saudi. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan tingkat tinggi pertama AS Suriah selama beberapa dekade. Trump mengumumkan pencabutan sanksi AS terhadap Suriah tepat sebelum pertemuan tersebut. Sebuah langkah yang dirayakan di Suriah dan dipandang sebagai langkah menuju integrasi kembali negara tersebut ke dalam komunitas internasional. Israel telah menunjukkan kecenderungannya untuk memperluas perjanjian tersebut. Setelah konflik mematikan dengan Iran, Netanyahu mengatakan kemenangan Israel membuka jalan bagi perluasan dramatis perjanjian perdamaian dan menambahkan bahwa Israel sedang mengerjakan ini dengan giat. Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar bahkan telah memaparkan negara mana saja yang diincar Israel untuk normalisasi Israel terkait untuk memperluas lingkaran perdamaian dan normalisasi perjanjian Abraham, ujarnya akhir bulan lalu dalam konferensi pers bersama dengan mitranya dari Austria. Kami berkepentingan untuk menambahkan negara-negara seperti Suriah dan Lebanon, tetangga kami, ke dalam lingkaran perdamaian dan normalisasi sambil menjaga kepentingan esensial dan keamanan Israel. Israel telah mengadakan pembicaraan langsung dan tidak langsung dengan pemerintahan baru Suriah. Sebuah indikasi pergeseran dinamika antara kedua bekas musuh tersebut sejak jatuhnya rezim Assad.
Iran gak akan tinggal diam. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan keprihatinannya atas bentrokan di Suriah dan mengecam kelambanan Dewan Keamanan PBB dalam menghadapi agresi rezim Zionis Israel di Suriah, Lebanon, dan Gaza. Dikutip dari Mer News, Esmail Baghi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, menyatakan keprihatinan mendalam atas bentrokan yang terjadi di wilayah Suweida di Suriah Selatan, yang telah mengakibatkan tewasnya puluhan warga sipil dan mengutuk serangan militer rezim Zionis Israel ke Suriah dalam 2 hari terakhir. Juru bicara Iran menilai kelambanan Dewan Keamanan PBB dalam menghadapi tindakan agresi rezim Zionis terhadap negara-negara di kawasan itu sangat berbahaya dan berkontribusi pada meningkatnya ketegasan rezim penjajah. Hal ini merujuk pada berlanjutnya agresi militer rezim Zionis terhadap keutuhan wilayah Suriah, sembari terus menduduki sebagian besar wilayah negara tersebut. Baghi juga menekankan perlunya negara-negara di kawasan dan dunia Islam untuk memperhatikan perlunya menghentikan pelanggaran hukum dan kejahatan rezim Zionis, termasuk genosida rezim Zionis yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza dan serangannya yang terus berlanjut terhadap Suriah dan Lebanon. Dan terlepas dari apapun, saat Israel makin terang-terangan menyerang negara-negara Timur Tengah secara bersamaan seperti Gaza, Lebanon, Iran, dan Suriah, dunia kok diam aja, gak ada tindakan yang signifikan untuk mencoba menghentikannya, atau paling tidak memberikan hukuman seperti apa yang dirasakan oleh Rusia yang terbuka menyerang wilayah Ukraina. Di mana bentuk keadilan yang sesungguhnya?